sampai yang punya otot, coba nggak pernah digerakkan, hilang nggak otot itu? Mengecil. Ya, sama dengan otak kita. Kalau otak kita nggak pernah digunakan, dia akan mengerut. Mengerut semua. Oleh karena itu setiap tantangan yang ada dalam hidup kita ini itu baik, karena tantangan-tantangan itu akan merangsang seluruh potensi dalam diri kita berkembang lebih baik. Karena kata-kata ya. Gimana? Sebetulnya ada nggak? Karma itu ada apa tidak? Nah, misterinya sebuah karma sama misterinya dengan cerita tentang surga dan neraka, sama dengan misterinya tentang hari kiamat atau hari akhirat. Iya kan? Apa itu karma? Karma itu lebih lengkapnya adalah karma phala. Karma phala, karma itu artinya perbuatan, phala itu artinya buah. Jadi karma phala artinya adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Bahasa Jawanya apa? Mas, sampai mau jauh tuh. Oh, apa bahasa Jawanya karma? Bahasa Jawanya karma adalah woheng paker. Ya. Buah kan buahnya perbuatan. Ya kan? Iya. Jadi segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Yang disebut perbuatan bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi juga apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, apa yang kita bayangkan. Semua yang kita sebut membayangkan, meyakini, memikirkan itu sudah termasuk berbuat. Bahkan karma itu bisa terbalas langsung pada saat kita memikirkannya. Berpikir itu karmanya cepat, makanya disebut instan karma. Baru saja mikir, tahu-tahu terjadi. Baru saja mikir elek, tahu-tahu terjadi. Yeah. Justru karma phala yang hasil daripada tindakan itu malah membutuhkan kehidupan lain. Kita mungkin untuk mendapatkan balasannya, kita perlu mengalami kehidupan yang lain. Seperti tadi ya, yang disebut karma adalah buah, berarti kan ada pohonnya. Nah, yang kita tanam ini pohon apa? Pohon tomat, artinya pohon yang tumbuh hanya sebulan berbuah, ada yang setahun berbuah, ada yang 40 tahun berbuah, ada yang 100 tahun berbuah, kan gitu. Nah, apa yang kita rasakan itu paling cepat karmanya terjadi. Apa yang kita pikirkan itu lebih lambat dari apa yang kita rasakan. Apa yang kita yakini itu lebih lama lagi. Kemudian apa yang kita lakukan itu paling lama. Yang paling cepat karma terjadi itu kita instan karma. Baru saja mikir udah terjadi. Mikir oleh duit itu langsung oleh duit. Padahal mau aku mikir oleh duit. Kok oleh duit? Nah, mungkin bisa dihubungkan. Baru saja aku mukul orang, tahu-tahu dipukul orang. Nah, itu karma. Jadi kalau ada orang sampai mukul kita, jangan nyalain orang itu. Pukulan itu dari kita sendiri. Deng, balik itu. Sama seperti apa? Karma akan kembali. Orang lain itu hanya pengantar. Ya. Jadi karma itu di sana. Dan semua orang akan mendapatkan karmanya masing-masing. Gitu. Ada ya itu karma. Dan ada pertanyaan lain tentang karma. Apa? Kira-kira karma itu bisa diubah? Sekali
sekali lagi, setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia lakukan sendiri. Orang lain tidak akan mendapatkan. Tapi manusia, ya, ketika dia melakukan karma jelas tidak sendiri. Ya, seperti sampean dengan ini, ketika berumah tangga, ini sedang melakukan karma bertiga ini. Ya, masing-masing akan mendapatkan buahnya sendiri. Sampai dipertemukan seperti ini juga mungkin karena ada hubungan karma di masa lalu yang belum selesai sehingga saat ini dipertemukan kembali untuk menyelesaikannya dengan baik. Ya. Jadi karma itu di sana bukan meniti, tapi ada keterlibatan dengan siapa kita dulu melakukan karma kolektif. Mungkin kita saat ini bertemu juga mungkin dikarenakan sebelumnya sudah pernah bertemu dalam forum-forum yang mungkin lebih. Oh ya, inilah adanya karma-karma kolektif. Jadi tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Ada kalau dalam hukum logikanya dikatakan ada kausa primanya, ada kausalitasnya, ada penyebabnya. Ya kan? Setiap akibat ada penyebab. Gitu. Ya, jadi nggak ada. Oleh karena itu jangan khawatir. Tidak seorang pun bisa mencelakai kita. Ya, tidak seorang pun. Setiap orang terjaga oleh dirinya masing-masing. Yang bisa mencelakakan kita hanya diri kita sendiri. Oleh karena itu kalau sampean mendapatkan kecelakaan, jangan nyalahkan siapa-siapa. Apalagi menganggap itu takdir Tuhan. Periksa ke dalam diri. Ya. Nah mulai itu. Sumet sih. Ngantuk. Semalam nggak tidur ya, nggak apa-apa nih. Ya, nggak apa-apa. Jadi karma di sana. Kemudian juga ada apa? Coba bisa bertanya. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya kita lanjut karma. Lalu bagaimana karma itu kan banyak dibicarakan di Hindu, lebih banyak di Hindu kan. Apakah di agama Islam tidak pernah membicarakannya? Ada membicarakannya. Cuma di agama Islam dikatakan bahwa setiap manusia, ya, setiap perbuatan manusia akan dibalas dengan cara yang setimpal. Itu dengan cara yang setimpal, ya. Oleh karena itu nggak bisa seseorang itu masuk neraka atau surga hanya karena perbuatan. Itu cerita anak-anak. Sekarang katakanlah ada seorang tokoh yang telah membunuh ratusan orang. Apa cukup dimasukkan penjara? Apa cukup dia dimasukkan ke neraka? Lalu di mana kesetimpalannya? Gak setimpal. Orang-orang yang dulu pernah membunuh ratusan orang, maka dia lahir kembali untuk mengalami dibunuh oleh, mungkin dia akan dibunuh ratusan kali dalam kehidupan yang juga ratusan kali. Bayangkan, mungkin dia harus hidup 100 kali, tapi dalam kehidupan yang 100 kali dia hanya akan mengalami dibunuh untuk membayar, untuk mendapatkan yang setimpal tadi, enggak? Ya? Yang setimpal. Oleh karena itu hati-hati, ya? Hati-hati dengan keinginan kita sendiri. Dalam karma itu tidak ada yang namanya karma baik. Semua karma itu cenderung berefek buruk. Kalau ada orang bilang ada karma baik, karma buruk, itu sebetulnya kurang tepat atau bisa dikatakan nggak benar. Nah, kenapa demikian? Karena banyak orang nggak tahu rahasia karma yang sebenarnya. Bagaimana cara kerja karma? Jadi satu contoh gini. Kalau yang mau cerita tentang banyak orang yang curhat pada Hyang tentang kehidupannya, wah banyak sekali. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Austria, ada yang dari, nah salah satunya
akan Hyang ceritakan tentang ada seorang yang datang ke Hyang, ya. Dia datang dari tempat yang jauh di Sumatera. Dia mengalami kecelakaan yang luar biasa, ya. Pengalaman kecelakaan yang luar biasa, yang katakan luar biasa karena dengan kecelakaan itu tubuhnya sudah hancur, tulang-tulangnya sudah sulit untuk disatukan. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi apa? Otaknya sama sekali hancur, lebur. Nah, kemudian yang bikin heboh adalah ketika para dokter ini bersepakat untuk membiayai operasi besar dengan artinya dia punya spekulasi. Apakah mungkin orang ini kita benahi, bisakah dia hidup tanpa otak? Gitu. Ini sebuah spekulasi kan? Apakah dia bisa hidup tanpa otak? Dan pada akhirnya orang yang hancur babak belur ini mampu dibenahi dengan baik. Bahkan otak yang sudah hancur tadi, yang sebetulnya seluruh memorinya hilang, orang ini sampai heran. Kenapa saya masih ingat dengan semua pengetahuan saya di masa lalu? Bahkan yang kemarin-kemarin. Saya masih bisa berpikir jernih. Saya masih ingat semuanya. Tidak ada yang hilang dalam pikiran itu. Itu yang membuat saya datang ke tempat Anda, Hyang Wildo. Saya ingin tahu rahasia ini ada apa. Ada apa dengan kejadian yang saya alami ini? Bukan kejadian biasa. Saya sebetulnya udah nggak layak hidup. Sepertinya saya dibiarkan untuk tetap bisa hidup. Di mana sebetulnya? Terus saya bilang, sampean tahu mas, sampean mengalami kejadian seperti ini sesungguhnya sampean sendiri yang menginginkan. Tuh, masa iya? Masa saya menginginkan kejadian yang begitu dahsyat, yang menakutkan? Ingat, sampean mungkin tidak ingat, tapi saya ingatkan. Sampean pernah menuntut Tuhan. Karena sampean lahir dari kedua orang tua yang saling bertentangan. Orang tua sampean yang laki-laki tidak percaya Tuhan. Yang perempuan dia sebagai pelayan gereja yang senantiasa melayani umat yang mau berkepentingan dengan Tuhan. Sehingga dia berada di tengah-tengah kebingungan antara percaya dan tidak ada gitu. Sehingga anak ini seperti menuntut pada Tuhan, wahai Tuhan, jika Engkau memang ada, berikanlah aku bukti, tunjukkanlah keajaiban-Mu pada kehidupanku, bahwa Engkau itu sungguh-sungguh ada. Disitulah Anda sebetulnya menginginkan. Terus dia mencoba untuk mengingat. Benar Hyang, memang saya berharap mendapatkan petunjuk, tapi sebetulnya bukan dengan kecelakaan ini. Saya ingin tunjukkan barangkali Tuhan turunkan api. Tuhan kalau menurunkan yang kayak gitu nanti kamu anggap sulapan. Wah ini sulapan, wah ini paling penampakan. Iya kan? Wah ini paling mata saya. Oh ini paling efek saya pakai narkoba ini paling gitu kan? Gak percaya ya, iya kan? Kalau hanya nampak di mata kan gak percaya. Makanya kalau kamu dikasih kejadian yang kecil-kecil saja, kamu gak bakal percaya. Tuhan memberikan kejadian yang luar biasa, yang dokter pun, para penyembuh pun udah gak berani menentukan hidupmu. Wah ini udah gak bisa hidup, apalagi tanpa otak sama sekali. Tapi ternyata hidup tetap. Kenapa? Karena peristiwa ini agar disaksikan oleh yang menuntut. Untuk menunjukkan keajaiban Tuhan. Untuk menunjukkan adanya Tuhan. Oleh karena itu,
ojo neko-neko nek njaluk nek nuntut tuh Tuhan. Menuntut Tuhan tunjukkanlah keajaiban, tiba-tiba dikasih rumah. Wah, iya kalau gitu enak ya. Kadang-kadang kan kita nggak jelas keajaibannya itu apa, kan nggak tahu. Hah? Nah di situ hati-hati. Yang juga pernah mengalami, ya, waktu kecil, yang tuh kalau seneng baca doa. Kata orang kalau baca doa ayat kursi, kata orang ayat kursi itu ampuh. Kalau kita baca doa itu kita akan terlepas dari bahaya. Ya. Masih kecil yang mungkin segini, wah begitu yakin yang, wah sering dibaca tuh ayat kursi. Begitu yang diboncengi sama orang, kebetulan mbah yang sendiri, kakeknya yang sendiri, dibaca itu, bener, ampuh apa ayat kursi itu. Kakek saya tak mengalami tabrakan, das. Nah, saya bertanya, kebaikannya dia, sehingga nggak ketahuan. Iya kan? Jangan terseret oleh karma. Ada apa?